Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya yang tidak terkenal dan tidak akan dikenal. Tidak mau ya, tidak mau dikenal. Mungkin ini ada yang sedikit berbeda kali ya. Tentunya dengan narasumber kita Gus Ajis Jejuli LC dan bersama Kiai Solah. Assalamualaikum. Gimana? Bukan Kiai. Oh, Masya Allah, tawadu. Bukan, berarti namanya bukan Kiai Solahudi. Oh iya, namanya mah Bukan Kiai. oh, bukan Kiai. Ya. Nggak, di sini sih kita mau sedikit sharing ya ini mah. Ya. Apa diskusi gitu ya. Boleh diskusi juga masalah. Soalnya ini tabu banget, menurut saya tabu ya. Oh enggak, ini Terutama- menurut saya sangat penting. Enggak, menurut saya pribadi, Oh, iya. makanya saya tertarik banget ini, terutama buat anak-anak muda, generasi muda sekarang tentang perkara takdir. Enggak. Ini ngeri ya, takdir ya, Ngeri. perkara takdir ya. Terus saya mau nanya dong, takdir itu gimana sih? Siap. Tanggapannya, Gus Ajis. Jadi takdir itu adalah ketentuan Allah Ta'ala ya. Untuk Allah. Keinginan Allah Ta'ala yang berlaku bagi makhluk-makhluknya. Dan sebagai seorang muslim itu wajib beriman kepada takdir, baik yang sifatnya takdir yang sifatnya baik atau takdir yang sifatnya buruk, dan itu menjadi rukun iman yang keenam yang terakhir itu ya. Kalau redaksi Arabnya itu wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada takdirnya Allah Ta'ala yang baik dan yang buruk. Sehingga apa yang terjadi bagi manusia, yang baik atau yang buruk, semuanya hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya saja kalau berbicara takdir itu kan ada masanya. Artinya takdir yang sudah terjadi di masa lalu kita, kemudian takdir yang sedang terjadi, dan takdir yang akan terjadi. Nah, hal ini khususnya hal yang sifatnya akan datang ya, yang akan terjadi, itu misterius, sehingga tugas seorang manusia itu ya melaksanakan tugas yang harus dilakukan saat ini. Artinya melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala saat ini. Nah, untuk kedepannya itu kan Allah Ta'ala sendiri yang ngatur gitu. Oh. Nah, kalau saya mau ngedebat ya, Ya, boleh. kan diskusi debat lah. Oh ya, boleh Asik. debat. Selain itu kan teori ya. Ya. Ini kalau secara prakteknya kan, Ya. kadang saya nggak ngerti tuh. Misalnya saya bawa motor gitu, udah hati-hati banget gitu bawa motornya. Ya. Terus tahu-tahu jatuh ketabrak gitu. Nah, itu bisa dikatakan takdir. Bisa dikatakan takdir. Itu kan nggak bisa dilawan. Ketika takdir Allah Ta'ala sudah berlaku bagi manusia, itu sudah tidak akan dilawan. Meskipun dia melawan sekuat tenaga, dia akan tetap apa yang Allah Ta'ala inginkan itu terjadi. Meskipun misalnya saya ngebut gitu, tapi aman gitu. Meskipun ngebut segala macam gitu ya, tanpa SIM, tanpa helm gitu, tanpa memperhatikan Tapi kanan kiri selamat, dan depan, selamat aja. Oh, udah gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang itu sudah sangat hati-hati tuh dalam mulai dari helmnya, kemudian kendaraannya, remnya pakem, jalannya pun pelan-pelan, tapi ketika Allah Ta'ala mentakdirkan dia celaka, ya celaka. Gitu. Berarti itu kembalinya ke tauhid ya, takdir. Betul, itu tauhid. Makanya tadi kembali kepada rukun iman yang keenam itu, Ya, bahwa ya. manusia harus mengimani ketentuan Allah Ta'ala yang baik dan yang buruk. Nah, kayak misalnya saya terlahirkan dari miskin gitu, terus saya kerja terus nyari duit, tahu-tahu ujung-ujungnya miskin juga. Apa itu termasuk takdir apa gimana? Mangga silahkan. Gimana ulang? Ya misalnya saya terlahir dari miskin gitu ya, terus saya kerja gitu, benar-benar nyari duit gitu, ujung-ujungnya tetap miskin gitu. Iya. Itu termasuk takdir apa gimana? Apa kesalahan pribadi apa gimana gitu? Takdir. Ini sedikit menambahkan ya. Jadi sebelum menjawab, saya bercerita dulu Gus. Iya, boleh. Sedikit menambahkan. Jadi takdir itu kan lihat dari etimologi dulu ya. Etimologi itu apa? Tata bahasa. Ya. Dari segi bahasa dulu kan takdir itu masdar.
Masdar itu kata benda, noun kalau bahasa itu. Kalau kata bahasa Inggrisnya noun. Kalau English grammar. Noun Sunda lain. Noun lain, noun Sunda. Oh iya. Noun itu bahasa Inggris noun. Ya. Kan ada subjek, predikat, noun gitu kan. Masya Allah. Kayak gitu guys. Terus kalau takdir itu apa namanya? Taf'il. Bahasa taf'il itu apa? Masdar. Ya, masdar dari sulasi majid. Sama fa'ala yufa'ilu taf'ilan, qaddaro yuqaddiru takdiran itu kan. Bisa kalau misalnya sulasinya qadaro yaqdiru qadron, qadar. Itu kan ada qadar kan? Ada qadar, ada takdir gitu kan. Kalau misalnya takdir itu sulasi majid kalau bahasa itu, bab taf'il kalau bahasa itu Gus. Itu terus artinya kalau misalnya sulasinya aja ya Gusti ya. Kodaro itu kata kerja yang sudah dilakukan itu bahasanya fi'il madhi. Jadi pekerjaan yang sudah lampau. Terus yakdiru itu pekerjaan yang sekarang. Ya, kodron, kodar itu kodarnya Allah, ketentuan Allah itu ya bahasa apa namanya masdar itu bahasa sifat dan diambil dari itu Kata benda aja ya. Kata benda. Nah kita harus paham dulu posisi kita sebagai apa dari bahasa dulu ya. Posisi kita itu sebagai qadirun apa makdurun. Nah, Itu qadirun itu orang yang bukan orang yang memberi takdir, yang menjadikan takdir, yang mempunyai takdir, orang yang punya qadar, yang menentukan qadar itu siapa? Itu qadirun, bahwa qadirun itu Allah Gusti. Posisinya itu Allah, qadirun itu Allah. Dan kita itu sebutnya si maf'ul makdurun yang ditakdirkan. Nah, itu terlepas daripada itu pertanyaan Gusti itu misalnya kita itu ditakdirkan dijadikan orang miskin itu ya pastinya kan kita itu sebagai makdur yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu posisinya bukan hanya sebagai kata Gus. Itu kata itu untuk menggiring kata dipahami ke otak, masuk ke otak dan dirasakan oleh badan kita, dirasakan oleh kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi makanya perlunya ilmu itu ya sebagai peta pola pikir kita. Itu ilmu tauhid ada di Tijan kayak gitu ya, kayak gitu Gus ya. Itu masuk dari peta pola pikir kita, masuk ke pikir, dari pikir masuk ke rasa, rasakan oleh anggota, rasakan oleh kejadian, hikmah. Itu bil hikmah itu hikmah dari kehidupan sehari-hari itu akan terasanya seperti itu. Cuman yang merasakan seperti itu ya ulil albab, orang yang berpikir, yang mau berpikir. Dan pikir itu kadang-kala timbulnya bukan hanya dari pemikiran kita, kadang-kadang dari cacian, kadang-kadang dari makian. Makanya alangkah baiknya manakala kita sebagai orang yang mau dikritik, dan alangkah naifnya dan mungkin masuk terhadap kategori orang yang tidak ingin kemajuan pada dirinya, itu orang yang tidak mau dikritik, tidak mau dicaci, tidak mau dimaki. Dan itu perlu riado itu ya kejadian ya, itu tadi yang kemarin kita bahas itu experience is the best teacher itu ya itu mantap, itu emang benar. Pengalaman dari apa? Pengalaman dari kehidupan sehari-hari. Dan itu untuk menyadari hal seperti itu sangat susah sekali dan perlu proses waktu, proses kejadian untuk bertubi-tubi gitu Gus. Jadi emang gampang sih kalau berkata. Misalnya mengetahui kayak tadi ya, qadaro yaqdiru, qadaro yuqaddiru
takdiron. Itu gampang dihafalin 10 kali hafal. Kadang-kadang kalau misalnya orang yang pemikirannya bersih nggak kemana-mana itu kadang-kadang 1 kali baca udah hafal. Cuman untuk merasakan si ilmu yang tadi itu masuk ke dalam tubuh jiwa manusia itu ya seperti itu. Makanya pengalaman saya kenapa ulama-ulama salaf di Indonesia khusus di tanah Jawa itu kenapa mereka, kalau misalnya kita sadari kenapa mereka menerapkan gaya belajar, pola belajar seperti yang di pondok-pondok salaf itu. Seperti kalau misalnya sepintas orang-orang yang kemarin sore baru lahir kayak kita kadang-kadang jangel amat ya ngaji kudu kieu lah gitu kan, jangel amat itu. Padahal kalau misalnya kita rasakan ternyata kenapa diulang-ulangi terus, kadang-kadang dari nyanyian gitu kan, ya nasoroyan suruh nasron kayak seperti itu Gus. Itu harus disadari seperti itu di samping menghafal, mengingat, dan itu otomatis kalau menurut saya jadi ibadah, jadi wiridan juga, itu lebih dari istighfar. Bahkan mengkaji ilmu seperti itu lebih daripada istighfar, lebih daripada sholat sunnah. Itu pahalanya. Kenapa? Karena itu ibadah yang mutaadi. Mutaadi itu merambat, kalau di bisnis itu MLM. Jadi kita belajar satu dan nanti kan bercabang bercabang dari kita, misalnya nih Gusti nih ngajarin ini satu, ini bercabang, punya kan satu murid punya murid lagi, punya muridnya lagi kayak gitu. Dan setelah diulangi seperti itu, terus diulangi dengan itu yaitu nantinya akan masuk ke jiwa, dan masuknya ilmu kerasa, masuknya ilmu ke jiwa itu harus talaki. Harus langsung dari guru. Itu ilmu banyak di YouTube, ilmu banyak di Google, cuman nggak talaki. Makanya jangan dari YouTube dong. Dari YouTube nggak apa-apa untuk mendapat ilmu pengetahuan, tapi alangkah baiknya ya kita harus ada talaki, langsung berguru pada itu. Soalnya nurnya Rasul itu mengalir terus Gus ya. Guru kita berguru kepada guru kita, guru kita berguru lagi, nyambung ke Rasulullah SAW. Makanya perlulah kita bersana. Terus kaitannya dengan tadi itu miskin. Ya dengan miskin, kemiskinan ya itu tadi, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita itu harus justru dengan kemiskinan itu termasuk riadoh juga dari Allah Subhanahu Wa Taala ke kita, riadoh yang sangat tidak dirasakan oleh kita dan tidak merasa gitu guys. Padahal Allah udah memberi ilmu itu, ilmu Allah yang diberikan kepada kita. Ilmu apa ya? Itu untuk iman kepada qada dan qadar. Ya kita itu lepas guys. Lepas daripada kuasa kita, itu cuman bisa berkeinginan. Cuman kita bisa berusaha. Ya Allah yang menentukan. Dan usaha yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya. Serius amat ngomongnya. Lanjut. Ya kadang gini kan. Kadang lanjut. Iya, lumayan lanjut. Kadang dia suka mikir, maksudnya ada yang mikir ya udahlah ntar yuk takdirnya miskin aja tuh ngapain kerja gitu, udah tiduran aja kan. Akhirnya kan ada juga yang gitu kan. Itu ada berkaitan juga sama yang dibahas kemarin. Kan boleh ini, kalau boleh saya komentar. Boleh nggak? Boleh aja lah, emang pengen gitu saya itu. Ya kan takdir. Takdir sebenarnya udah jadi bahasa serapan ya. Iya. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya mah qadar tadi itu ya. Ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah itu yang sifatnya masa depan itu kan gaib. Hal yang gaib itu tidak mungkin kita hanya sekedar untuk membayang-bayangkan, berhayal dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga karena sifatnya itu gaib, otomatis kita itu menuju kepada hal yang positif dulu. Nah, kemudian ketika kita sudah mengambil langkah-langkah positif untuk menuju kepada masa depan atau masa yang akan datang, ya husnuzon kita ke Allah Ta'ala tidak mungkin membuat kita ini menjadi orang yang susah. Artinya secara materi misalkan seorang itu miskin secara materi, tapi
ketika jiwanya itu sudah kaya, kemiskinan itu nggak akan dia rasakan. Ya, kenapa? Karena yang dia kejar itu bukan materi itu sendiri. Dalam hidup, kalau kita hanya sekedar mengejar materi, apa bedanya kita dengan selain orang Islam? Itu bukan berarti orang selain Islam tidak punya Tuhan, bukan. Tetapi secara ini ya, secara dohirnya gitu, secara hal yang terlihat bahwa kita hidup di dunia ini kan memiliki target. Apa pelaksanaan atau menyadari bahwa status kita ini adalah seorang hamba Allah. Yang namanya hamba otomatis dia itu tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya, tidak merasa memiliki kekayaan, tidak merasa memiliki jabatan, tidak merasa memiliki ilmu dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang ditargetkan oleh golongan sufi itu, sehingga mereka mengatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, uridu alla urid, saya berkeinginan untuk tidak memiliki keinginan. Artinya keinginannya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya materi itu gimana Allah taala ngasihnya? Gitu, selagi dia tidak mengambil langkah-langkah yang menuju kepada misalkan secara materi ya, secara kekayaan duniawi. Secara materi ada sebab-sebab seseorang itu menjadi miskin. Nah, sebab-sebab yang menuju kepada kemiskinan tidak dia tuju. Tapi justru sebaliknya, semua sebab-sebab yang membuat dia itu miskin dia hindari. Itu secara otomatis pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada dirinya di masa depannya akan menjadi orang yang sukses. Gitu. Artinya di situ lebih dominan kepada hal yang sifatnya penghambaan diri, Gus. Nah, kayak kematian juga kan sama takdirnya. Betul. Nah, ini kadang kasihan, misalnya yang dari kecilnya itu baik banget, rajin ibadah, pas dia nyoba minum-minum, meninggal. Itu gimana itu takdir? Takdir. Lantaran Allah Ta'ala itu sudah menentukan dirinya seperti itu. Cuman biasanya memang ada sebab-sebabnya, gitu kan. Oleh karenanya dalam hal apapun itu, khususnya dalam hal ibadah, kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah beribadah selama sekian tahun, beribadah sudah sekian puasa, misalkan sudah sekian bulan, sekian tahun. Tidak boleh. Karena apa? Karena itu adalah milik Allah Ta'ala, bukan milik kita pribadi. Gitu. Dan sehingga ketika dia itu sudah memiliki mindset ke depannya, bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terserah bagaimana aturan Allah Ta'ala, meskipun dia dimasukin ke neraka, ya itu nggak masalah, tidak jadi soal. Lantaran apa? Lantaran dia sudah menjalani takdir itu sendiri. Mungkin ada yang membingungkan ya. Iya, nggak apa-apa. Seru. Ya artinya dalam menjalani takdir ini, seseorang itu atau manusia itu disesuaikan dengan kondisinya. Artinya ketika seorang itu memiliki keimanan yang lemah, ya otomatis dia untuk mencapai satu tujuan, khususnya tujuan materi, ya dia harus kerja. Gitu. Ketika keimanan seseorang itu sudah kuat, ketika dia membutuhkan materi untuk untuk misalkan untuk kemaslahatan dirinya ataupun orang lain, dia meskipun tidak bekerja dicukupi oleh Allah Ta'ala, dikasih oleh Allah Ta'ala, gitu. Berarti kesimpulannya tauhid ya udah ya. Iya. Tauhid juga ya. Kaitannya dengan tauhid. Tauhid dan tasawuf juga, Gus. Ya kaitannya ke situ ya. Ya, tauhid itu kan di akal. Sebetulnya tasawuf itu masuk akal loh kalau misalnya dijabarkan. Masuk akal dan lebih dari akal malah. Dari akal masuk rasa. Seperti itu. Makanya kalau misalnya orang yang sudah ma'rifat, Gus, ma'rifat itu udah tahu. Udah tahu. Kalau kata bahasa Sunda kan kita kenal itu biasa-biasa. Ma'rifat itu lebih dari tahu bahkan akrab, bahkan udah biasa hidup dengan Allah itu kayak gitu. Itu dan untuk mencapai ke seperti itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya wiridan, ya harus dilalui dengan rasa, harus itu. Iya benar. Intinya tauhid dia, tauhid. Ya. Itu erat kaitannya ya antara tauhid dengan dengan tasawuf itu ya, dengan rasa.
Rasa ya. Ya, artinya dalam menjalani dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah lewat ataupun yang sedang dijalani oleh kita saat ini atau yang akan datang. Nah, kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh sebagian ahli sufi bahwasanya al-insan ibnu waqti. Manusia itu putra dari masanya. Dia tidak akan memikirkan masa lalu, apalagi memikirkan masa depan. Karena memikirkan masa lalu atau terjebak dalam masa lalu, jadi dia buang-buang waktu. Kemudian memikirkan masa depan dan masa depan sifatnya gaib, orang yang memikirkan perkara yang gaib dia adalah orang yang gila. Sehingga dia itu tugasnya adalah memaksimalkan semua perbuatan, semua ibadah, semua perlakuan dirinya ya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Itu saja sih. Nah, sehingga nggak perlu bimbang, nggak perlu galau dengan hal yang sifatnya akan datang, khususnya yang akan datang ya, karena memang rata-rata nih manusia itu mengkhawatirkan masa depan. Karena masa depan seseorang dia sangat mengkhawatirkan, jangan-jangan di masa depan saya ini menjadi orang yang susah, menjadi orang yang seperti ini dan seperti ini. Itu gimana perasaan masing-masing, gimana rasa masing-masing. Itu Gus. Iya, berarti ini keyakinan juga ya. Ya. Betul. Pengaruh penting ya. Itu qadar itu Gus ya. Qadar itu kalau menurut saya itu kan masuk rukun iman. Yang namanya iman percaya itu ya harus setiap saat dan harus merasakan jiwa badan kita itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki harus merasakan. Jadi manakala kita berucap, ini kita ngomong sekarang sama Gusti, ini takdir Allah. Kita berpikir takdir Allah. Itu harus sadar, hati itu harus kontak. Kita berpikir, ini takdir Allah. Misalnya gini ya, lagi zikir nih kita kan, itu zikir yang udah udah merasa itu bukan hanya ini lisan Allah, ini hati Allah, bukan hanya itu, meskipun di pikirannya ada kesana, misalnya ini lagi zikir inget mobil, nggak apa-apa kalau misalnya dalam marifat itu nggak apa-apa, jangan dipaksa otak kita untuk itu, cuman di mobil ada Allah di situ. Ya. Takdir Allah di mobil. Jadi pikir kita itu ya ditakdirkan untuk kesana, untuk memikirkan mobil gitu kan. Cuman harus tahu, harus merasa. Ini ngambil, ini takdir Allah. Makanya kalau misalnya kalau marifat kayak gitu kan langsung tuh, dari Allah kayak gitu Gus. Apapun dari Allah. Iya. Artinya melepaskan segala macam perasaan bahwa dirinya memiliki rasa memiliki. Artinya perasaan seseorang yang dia merasa memiliki ilmu, jabatan, kemudian masa depan yang cerah atau harta yang melimpah dan seterusnya, itu semuanya harus dijauhkan dari dirinya untuk semata-mata menuju kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya. Jadi kalau saya simpulin intinya mah jangan takut memikirkan masa depan yang masih misteri kan. Jangan. Iya, jangan ya. Pikirkan hari ini aja. Iya, pikirin hari ini benar-benar. Saking ma'rifatnya orang itu yang dipikirkan, gerak kita ini disertai Allah enggak? Ini tangan bergerak ada Allahnya enggak? Kaki melangkah ada Allahnya enggak? Harus yakin, harus itu. Dan harus merasakan nih sampai rambut merah, maaf ya, kayak bahar gitu misalnya, merah gitu kan. Takdir Allah enggak? Sesuai dengan syariatnya Allah enggak? Tapi bukan berarti jangan mikirin masa depan, jangan takut, bukan berarti tidur-tiduran gitu, enggak ya? Tetap ya. Di situ ada peran syariat gitu ya. Karena kita masih berada pada posisi keimanan yang lemah, sehingga kita ini masih membutuhkan ikhtiar tadi syariat. Ya ibaratnya kalau secara syariat kita ini nggak kerja, ini imannya orang awam ya. Kalau kita nggak kerja, ya pemasukan dapat dari mana? Gitu ya, meskipun hakikatnya tidak demikian. Artinya kita memadukan antara dua hal, antara syariat dengan hakikat, antara berikhtiar dengan pasrah kepada Allah Ta'ala. Setelah kita ikhtiar baru pasrah ke Allah Ta'ala. Dan ini adalah keimanan bagi kalangan
iman-iman yang lemah seperti kita gitu Gus. Pasrah. Mungkin bahasanya berserah kali. Berserah bukan berarti pasrah kalau saya sih. Oh gitu. Kalau saya gimana? Boleh diterima nggak? Boleh. Cuma harus jangan ngomong banget. Jangan ngomong doang. Jelasin takutnya netizen bertanya-tanya. Oh iya jelasin. Saya nggak tahu. Jangan Saya cuma ngomong doang. Jangan jelasin. Ya itu Enggak, ini harus bertanggung-jawaban kata Dicabut. Ya kan beginilah. Mesti ibaratnya memiliki sebuah cita-cita itu ingin menjadi seorang dokter contohnya. Sehingga nggak mungkin Gusti ini menjadi seorang dokter kecuali harus melewati tahapan-tahapannya. Ya artinya Gusti ini harus Proses, melalui proses Prosedur, kuliah, perkuliahan dan perkuliahannya itu khusus Kedokteran gitu. kedokteran. Kan nggak mungkin jurusan kuliahnya itu misalkan ini arsitek, kemudian ujungnya menjadi dokter, kan nggak mungkin secara syariat gitu ya. Artinya langkah-langkah untuk menuju kepada atau menjadi seorang dokter itu harus melalui proses-proses tadi, langkah-langkah yang harus dilalui. Nggak mungkin tidak melalui hal tersebut, karena kalau nggak seperti itu nanti ujung-ujungnya jadi dukun nanti malah. Gitu Gus. Iya. Dan untuk nambahin juga untuk miskin itu takdir Allah ya Gus ya. Tadinya kata Gusti itu miskin itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Emang benar takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita jangan takut miskin. Jangan takut kaya juga. Jangan mau miskin, jangan mau kaya juga. Ya itunya yang terlepas dari dari cuman jangan bilang kata saya itu melangkah harus ada Allah, berucap harus ada Allah, berpikir harus ada Allah, merasakan sesuatu harus ada Allah. Itu Allahan banyak tanpa itu jangan seperti itu. Kenapa? Jadi gini guys ya, untuk kemiskinan itu kita itu ya kumaha Allah baik, takdir Allah baik. Ari diri dia tuh kumaha Allah. Hayang Allah naon? Salati. Ngomong hayang kumaha Allah, kumaha Allah, can kumaha diri dia can kumaha Allah, langsung ngomong kumaha Allah. Iya. Allah titah ngaji, yang ngaji. Itu hadis jangan cuman dicangkang di kitab doang. Kalau boleh di periodotun ala kulli muslimin wal muslimah utlubul ilma minal mahdi illahdi kayak gitu kan. Terus ya itu dipraktekan dulu. Kalau misalnya kita udah sesuai ya kakarak hirup dia kumaha Allah. Kalau misalnya udah kumaha Allah kakarak pasrah kumaha Allah. Orang sih bener tuh sholat orang ditakdirkan kudu sholat poe tolong. Untuk kemiskinan kan udah itu di situnya miskin itu terkait dunia kalau misalnya di kita ya. Dunia, padahal miskin itu cuma bukan hanya dunia kalau menurut saya, hati juga bisa miskin bisa kaya. Iya. Dan orang yang sumpek yang nggak mau miskin itu termasuk hati dulu, hatinya miskin dia, nggak lapang nggak wasi gitu. Itu kan kalau misalnya kemiskinan kan itu kata makalah siapa Gus itu saya lupa kalau sejarah saya acut-acutan. Ya dunia man khodamani fakhdimi wa man khodamaki pastakhdimi. Allah itu hadis kursi. Ya dunia hei mobil, ya dunia hei motor, ya dunia hei imah, ya dunia hei duit. Man khodamani, siapa orangnya khodamani, yang berkhidmah kepadaku kata Allah kan. Yang berkhidmah kepadaku itu kayak gimana ya, sewaktunya sholat rukun Islam laksanakan. Yang orang yang berkhidmah seperti itu ya sholatnya dijalanin, puasanya dijalanin, itu zakatnya dikeluarin, itu pahdimi kata Allah. Orang yang seperti itu ya dzikir tiap harinya, itu pahdimi. Itu khadam itu bahasa Indonesia apa kalau bahasa? Bantulah dia.
dunia bantu dia. Makanya orang yang sudah hidupnya gimana Allah itu ya sholatnya itu dijalani, kehidupannya udah kumaha Allah, dia itu kumaha Allah, takdimi oleh dunia itu dibantu terus. Itu sebelum punya keinginan punya mobil udah ada. Dia pengen beli apa, uang udah ada. Itu terus bakal seperti itu tuh, yakin itu. Yakin itu. Yakin Gus. Dan sebaliknya misalnya orang yang tidak punya Allah, man khodamaki, orang itu yang ngejar-ngejar dunia. Gawe sholat hante itu mah pas takdimi, terus dia pinta bantuan sama dia terus. Jadikan budak, jadikan pembantu, jadikan budak, jangan budak dunia bae teman tukang gawe bae terus gawe, capek kan. Sore dari mulai bentak sampai arek molor deui. Jadi itulah ngejar-ngejar dunia. Makanya orang-orang yang udah ahlinya Allah, udah hidupnya kumaha Allah, ya itu bakal bergelimangan dunia. Seperti itu. Dan itu harus jihad itu bukan hanya perang Indonesia, takbir itu bukan hanya seperti itu, harus jihad itu dari diri kita, jihad seperti itu. Dan jangan ya satu-satu Gus, merasa orang kita itu orang lama ya satu-satu. Misalnya nih Allah menyuruh sabar, kita sabar ya, hari ini kita belajar sabar dulu. Misalnya kalau nggak cukup sabar itu belum ketaikan 1 hari 2 hari terus sampai bertahun-tahun, kalau belum ketaikan sabar, belajar sabar dulu sambil berjalan kehidupan terus sabar ya. Setelah sabarnya ketaikan itu besoknya kita menerima takdir. Untuk menerima takdir itu makanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau berjihad fina di jalan saya, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, ya Allah bakal memberi hidayah, menunjukkan jalan kita, jalan Allah, jalan saya, kata Allah seperti itu. Ya makanya itu ngaji jihad, ngonten jihad, cukup dimengerti cukup.